Pernahkah kalian memperhatikan cara berjalan Yu mengelong belakangan ini? Ada sesuatu yang aneh. Langkahnya terlihat berat, seperti sedang menahan rasa sakit di bagian kakinya. Sesekali tangannya juga terangkat ke perut, seolah berusaha menahan lapar yang tak tertahankan. Beberapa penggemar mulai sadar ada yang tidak beres. Rumor pun bermunculan, katanya Yu mengelong hanya makan beberapa buah tomat setiap hari karena ia tak lagi memiliki cukup uang untuk membeli makanan layak. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin? Bukankah setiap hari ia tetap bekerja? Lalu kemana sebenarnya hasil dari kerja kerasnya itu pergi? Dari video ini terlihat kalau Yu Menglong sedang dibawa dan terlihat kakinya kesakitan ya guys ya. Masih ada yang mau ngelak yang ngaku-ngaku fans Yu Menglong tapi bilang ini bukan Yu Menglong. Kalian yang ngaku-ngaku fans Yu Menglong itu hanyalah mata-mata yang berkedok fans. Ini udah kelihatan banget kalau ini Yu Menglong dan udah jelas banget beritanya. Jadi hati-hati aja nih ya kalau buat fans Yu Menglong yang beneran yang asli. Berita terbaru media Taiwan Nutok mengutip unggahan dari akun /JN Novi. Dua mengklaim bahwa di dalam industri hiburan, Tiongkok telah lama beroperasi sistem rahasia yang disebut model rumah tingkat kabupaten. Dalam sistem ini, para pelayan yang berhasil mengirimkan artis pria berwajah tampan kepada kalangan elit akan mendapatkan imbalan berupa uang, proyek, saham dan peluang tampil di acara besar, bahkan hingga bisa masuk ke lingkaran modal besar. Disebutkan pula bahwa mereka secara aktif membujuk, memanipulasi atau menipu pendatang baru agar menandatangani kontrak tidak adil. Kemudian dipaksoi menghadiri pesta mewah dan menjadi tumbal persembahan bagi kalangan berpengaruh. Bocoran tersebut menyebut adanya jaringan orang-orang dengan pembagian peran yang jelas, di antaranya Zheng Songjiren, Fan Siyi, dan Guang Guang nama asli Li Ming, Zhao Maiki, Gao Tayu, Du Qiang seorang manajer artis, Fuzi Cha seorang influencer di Xia Hongshu, dengan nama lain Kylie Yuan Yar dan Wen Yuan Yar Tao, Jo Hao dan Zhang Jiawei influencer kembar dari Peking University yang disebut sebagai penafsir dan penyandang dana. Tokoh berlatar belakang politik Chai Li-chia, nama asli Chai Zhengjun, Wang Gongquan, serta sutradara dengan latar belakang fraksi Zheng seperti Zheng Nian, Zheng Qingsong, dan Fang Li. Menanggapi tudingan tersebut, Zheng Qingsong, Song Yiren, dan beberapa nama lain telah melalui pengacara. Mereka membantah keras bahwa mereka terlibat dalam jaringan itu. Guys, kita masuk lagi ke segmen dari Yu Menglong. Balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin ini ya guys ya, yang akan selalu membahas tentang kematian dari Yu Menglong. Nah ini ada info ya terkait mereka salah memilih korban. Mereka ketakutan karena sisi gelap Cina mulai terbongkar ya. Negara Cina yang tadinya dipuji dunia akhirnya terungkap kejahatannya karena seorang Yu Menglong ya. Berkat pengorbanan Yu Menglong, kejahatan yang mereka sembunyikan selama bertahun-tahun akhirnya seluruh dunia tahu tentang adanya kasus pencucian uang, transaksi senjata, korupsi elit dan ritual gelap. Katanya gitu guys. Mereka salah memilih korban. Ketulusan Yu Menglong kini membuka mata dunia tentang kejahatan besar dan sisi gelap yang tersembunyi di negara Cina. Katanya gitu guys. Waduh. Nah ini kita lihat ya. Nah ini ada lagi berita terbaru. Fan Siyi akhirnya mengaku di komenan bahwa dia yang Bun Alan Yu. Dia menjadi menjadi akibat tekanan netizennya. Mengejutkan ya, Fan Siyi mengakui Alan Yu ya. Postingan terbaru Fan Siyi adalah ia mengaku bahwa dirinya yang Menlong, namun hanya beberapa detik langsung dihapus. Ia mengatakan bahwa Alan Yu pantas. Waduh, sejak kecil saya bersumpah akan siapapun yang lebih tampan. Waduh, dari saya ya sampai sekarang pedang belum pernah kalau benar Fan Siyi kalau Fan Siyi pernah membuat postingan ini, bisa dipastikan dia sadar bahwa ia kebal hukum dan dia juga seorang psycho ya, psychopath. Nah, ini kita lihat lagi. Nah, ada ini berita Lagi terkait Long Sung Yi ya. Ini aku nggak tahu benar gak bacanya.
Lau Yung Si terlihat sangat kurus dan pakai kursi roda. Sakit apakah Yun Si ini, guys? Semenjak kejadian Yu Menglong, para fans sangat khawatir dengan keadaan yang menimpa Yun Si ya. Semoga Yun Si dengan baik Yun Si dijaga dengan baik oleh agensinya, guys. Jadi para fans ini takut ya, jangan-jangan nanti Yun Si ini menjadi korban selanjutnya ya, seperti Yu Menglong gitu, guys. Karena katanya makin kurus dan sekarang pakai kursi roda. Nah, ini ada apa lagi? Buat fansnya Yu Menglong harus hati-hati banget ya guys ya, karena adanya kampanye hitam besar-besaran yang dimana mereka itu mengaku sebagai fansnya Yu Menglong ya guys ya. Ada nih ya, aku dari 2 hari kemarin gitu ya, yang DM kirim pesan ke aku secara langsung. Aku pikir itu fansnya Yu Menglong gitu ya, karena dia memakai akun dengan nama Menglong gitu ya. Cuman pas aku lihat, aku cek, cuman ada 5 video aja kayak cuplikan Yu Menglong aja gitu, yang bukan berita seperti yang aku siarkan seperti ini gitu ya. Dia hanya mengupload video-video, cuplikan video Yu Menglong aja, terus dia kirim pesan yang seolah kayak mau mendoktrin aku gitu loh ya, kayak udah deh nggak usah bahas tentang Yu Menglong lagi, karena yang apa yang kamu bahas katanya itu semua tidak benar gitu ya. Katanya yang si Yu Menglong dibawa 2 orang itu bukan Yu Menglong. Terus guys, dia itu ya mungkin ingin meyakinkan aku kalau dia itu tahu banget tentang hal Yu Menglong gitu ya, sampai-sampai dia itu kirim foto Yu Menglong saat waktu masih kecil, terus yang dia bilang cerita Yu Menglong saat SMP itu suka main game, yang suka bolos sekolah. Aku tuh kan aneh ya, dia itu fans Yu Menglong, tapi kok ada orang yang menyuarakan tentang kasus Yu Menglong kayak seolah-olah aku tuh dikritik gitu sama dia. Jadi pas aku ini ya, aku perhatiin gitu ya dari chat-chatannya, wah ini orang sebenarnya dia yang gak update gitu ya berita tentang Yu Menglong, atau emang pengen ngedoktrin aku biar aku nggak bahas tentang Yu Menglong lagi gitu ya. Karena di mata dia itu katanya aku yang bahas tentang Yu Menglong, soal aku ngomongin Bapak Sunderong aja ya katanya gitu, info dari Sunderong itu setengah-setengah, dia bilang kayak gitu ya. Jadi mungkin seperti ini ya guys ya, mereka itu mungkin membuat jaringan, terus membuat grup lah yang seolah-olah itu grup fanbase-nya Yu Menglong gitu ya, dimana admin itu mengumpulkan orang-orang yang ngefans sama Yu Menglong. Nah terus mereka itu disuruh buat masuk ke orang-orang gitu yang kirim-kirim DM ke orang-orang yang memberitakan tentang Yu Menglong gitu ya. Jadi kayak aku nih ya, model kayak begini kan, aku kan dari kemarin, dari yang awal banget tahu kasus Yu Menglong ya aku beritakan gitu ya. Dan terus dia itu poin-poin yang aku beritakan dia bilang katanya hoax, yang bilang suara Yu Menglong yang nangis itu bukan suara Yu Menglong. Terus juga dia bilang Yu Menglong itu tidak dibesarkan sama orang tua tunggal. Sebenarnya gue tuh nggak peduli Yu Menglong dibesarkan sama siapapun gitu ya, tapi yang gue pedulin sama kasusnya, kenapa Yu Menglong sampai dijahatin sama orang begitu, yang udah jelas-jelas banyak bukti dari paparazi. Pokoknya ada banyak banget nih guys ya, yang seolah-olah dia itu tahu banget akan kehidupannya Yu Menglong gitu ya. Padahal kalau kita cerna, wah ini orang tuh kayaknya malah pro ke orang-orang jahatnya gitu ya. Dia bilang terus yang Yu Menglong itu katanya keluar dari Media itu udah lama, dari tahun 2021. Yang sebetulnya kan yang bermasalah itu bukan Media tapi Tian Yu Media. Dia bilang Yu Menglong itu keluar dari Media terus pindah ke agensi lain, yaitu agensi lainnya itu ya mungkin Tian Yu Media. Sebenarnya Media itu bukannya agensi untuk aktor gitu ya, dia itu memproduksi musik. Kalau Media sebenarnya yang kagak tahu siapa gitu ya. Gue bilang dalam hati, kok ini orang aneh banget. Pokoknya kalian hati-hati aja deh ya, karena mungkin gini ya, Yu Menglong kalau produksi musik itu lewat naungannya Media, tetapi kalau untuk jadi aktor ya Yu Menglong dikasih job sama Tian Yu Media. Yang bermasalah dengan Yu Menglong yaitu Tian Yu Media, bukan Media gitu loh. Pokoknya hati-hati aja deh. Ini guys, jadi dia itu kirim chat-chatannya dia gitu ya, fans Yu Menglong dengan fansnya yang lain, mungkin dipikir kayak gitu ya. Sampai dia bilang hoax, vakum 3 tahun katanya hoax. Soal surat terakhir juga hoax dibilang, padahal ya guys ada sumbernya yang gue beritain mah. Ini dia orangnya ya. Nih. Jadi intinya ya guys ya, mereka itu mencoba gitu ya
ingin menghapus jejak-jejak kebenaran gitu ya, ingin menghilangkan fakta-fakta yang sudah tersebar. Kalau gue cernama ini sampai-sampai dia bilang katanya entah siapa pula yang ngarang, katanya kalau Yu Menglong pernah nyumbang 1,2 M. Padahal mah gue juga dapat info dari orang Cinanya langsung, karena banyak netizen Cina, Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia yang turut berkomentar di postingan gue. Terus yang paling gue nggak percaya nih guys ya, dia ngasih screenshotan soal Yu Menglong itu katanya selama 4 tahun terakhir itu suka ketawa-ketawa lah sama asistennya, katanya kalau di luar katanya Agustus, nah, sampai sok tahu lah dia itu ya. Jika diperlakukan gak baik dari agensinya, katanya belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Waduh, ngeri juga ya dengan berita seperti ini guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys ya tentang kematian yang ini? Sampai saat ini ya, belum ada tindak lanjut ya terkait kematian dari Yu Menglong dari Cinanya sendiri guys ya. Nah, mungkin kalian punya info terbaru lagi dari Yu Menglong, kematian dari Yu Menglong, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan keadilan bisa ditegakkan untuk kematian dari Yu Menglong ya guys ya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu guys. See you guys.